PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Semalam suntuk kita putar-putar keliling kota, dan sinar fajar mulai nampak di timur. Pertanda pagi akan tiba. Dan keramaian berangsur-angsur reda. Garnis, sebaiknya kita tidak tidur. Karena kita harus tahu, kalau menjelang pagi, suara keramaian ini akan bagaimana jadinya. Ya, kita duduk saja di sini, di tepi jalan. Kau yakin bahwa di sini tepi jalan? Ya, perasaanku mengatakan begitu. Kurasa lebih baik di sana, di rumah makan. Mau makan nasi hayam? Makanan hantu. Nah, hilang. Iya, berbagai jenis suara yang kita dengar semalam suntuk berangsur-angsur hilang seiring dengan datangnya pagi. Oh, benar-benar ajaib. Sebuah kota yang pernah hilang tiba-tiba muncul kembali, tapi hanya suaranya saja. Dan munculnya hanya pada waktu malam hari saja. Pada waktu siang menghilang. Benar seperti apa yang diceritakan oleh kepala kampung Hariwang, bahwa di bekas ibu kota kerajaan Muara Kuil ini, pada saat-saat tertentu suka terdengar suara keramaian. Ya, dan kita sudah mengalaminya. Aku rasa sangat mustahil Lasmini akan berada di tempat seperti ini. Aku rasa juga begitu. Sialan benar anggota rombongan perampok yang memberitahu kita Lasmini berada di sini, di Muara Kuil. Dia tidak salah. Sebab dia mengatakan ada kemungkinan. Jadi belum pasti kan? Iya. Ya, lebih baik kita pergi. Kita tinggalkan tempat ini. Kemana kita harus mencari keterangan lagi ya? Ya, kemana saja. Pokoknya mencari dan mencari. Ya, mari kita pergi. Sebentar, Raspati. Ada apa? Aku mendengar suara. Suara lagi bosan. Semalam suntuk kita telah mendengar 1001 macam suara. Sekarang muncul lagi. Tapi yang ini lain. Lain bagaimana? Suaranya seperti aku kenal. Raja Wali. Raja Wali? Ya, Raja Wali raksasa. Raja Wali raksasa? Ya, tunggangan mendiang Ayahanda Brahma. Hah? Nah, itu dia. Apa? Lihat di angkasa itu. Sebuah benda berwarna putih meluncur cepat sekali. Itulah burung Raja Wali. Iya, aku melihatnya. Benda putih berbentuk seekor burung meluncur di angkasa raya jauh sekali. Nah, sekarang sudah kelihatan dengan jelas. Burung apa itu? Besar sekali. Raspati, ada penunggangnya, 2 orang. Gila, benar-benar tidak masuk akal. Orang bisa menunggang burung, 2 orang lagi sekaligus. Seorang laki-laki dan seorang lagi perempuan. Bentar! Ya, itu Bentar! Bentar! Burung Raja Wali raksasa itu sudah mendarat dan turun di sebelah sana. Ayo kita ke sana. Kak Garnis? Hei, Raspati, kau juga ada di sini? Iya, aku menemani kakakmu Garnis. Kak Garnis. Hai, Kunti. Apa kabar Kak Garnis? Aduh, kau sekarang sudah besar, cantik lagi. Kak Garnis juga cantik seperti dulu. Oh, bukan main. Burung Raja Wali ini besarnya enggak ketulungan. Ini burung atau burung-burungan? Burung beneran.
Buktinya, aku dan Bentar bisa naik di atas punggungnya dan terbang mengarungi angkasa. Oh, benar-benar ajaib. Kunti, bagaimana ceritanya kau sampai bisa bersama-sama dengan Bentar? Ketemu di Kawali. Oh ya? Lalu Kak Garni sendiri, kenapa ada di sini, di Muara Kuil? Mencari Lasmini? Sama, kami juga sedang mencari Lasmini. Aku mendapat keterangan dari salah seorang anak buah gerombolan perampok yang aku tumpas, bahwa kemungkinan besar Lasmini berada di sini, di Muara Kuil. Lalu? Tapi kami tidak menjumpainya. Kak Garnis, sejak kapan Kak Garnis berada di sini? Ya, sudah 2 hari, Bentar. Dan kami sudah menjelajahi Muara Kuil ini sampai ke tempat yang sekecil-kecilnya. Tapi sama sekali tidak menjumpai jejak Lasmini. Iya. Kemana ya? Kemana saja, pokoknya dicari terus sampai ketemu. Baiklah, terserah Kak Garnis saja. Sebaiknya kita pergi saja, tinggalkan tempat ini. Iya, kita bersama-sama mencari Lasmini. Tidak akan muat. Oh, apa maksudmu, Kunti? Burung Raja Wali raksasa itu dinaiki oleh 2 orang saja sesak, apalagi 4 orang. Kunti, kita jangan naik Raja Wali. Jalan darat saja. Lalu, burung Raja Wali itu mau diapakan? Disuruh pulang. Disuruh pulang? Iya. Kasihan amat. Tugasnya untuk sementara sudah selesai. Mengantarkan kita sampai ke sini. Nanti kalau kita membutuhkan bantuannya lagi, bisa kita panggil kembali? Ya. Nah, Raja Wali sahabatku, terima kasih. Kau telah mengantarkan aku sampai ke sini. Sekarang, pulanglah. Istirahat. Sama kamu. Hah, iya. Aku sampai lupa memperkenalkan kau dengan Raspati. Kunti. Raspati. Kamu kekasihnya Kak Garnis ya? Bukan. Bukan. Ya, bukan. Lalu musuh. Musuh? Ya. Kok musuh? Dia penjahat. Penjahat? Pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran? Iya. Pembunuh bayaran kok letoy? Letoy? Seperti perempuan, rapi dan halus. Apakah pembunuh bayaran itu harus garang? Iya. Tampangnya pasti seram dan sangar. Iya, dulu pekerjaanku memang sebagai pembunuh bayaran. Tapi sekarang tidak lagi. Insaf? Ya, begitulah. Lalu sekarang aku pacaran sama Garnis. Raspati? Ngomong sekali lagi aku potong lidah kau. Wah, Kak Garnis galak banget. Wah, aku tidak berani jadi pacar Garnis. Kenapa? Takut sama Bentar. Jangan gaduh terus. Ayo kita berangkat. Ya, ayo. Ya. Yuk. Kak Garnis, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk apa, Bentar? Kak Garnis sudah tidak marah lagi kepada saya? Ya, aku memang benci sama kamu. Karena kau mau meladeni perempuan binal seperti Lasmini. Tapi aku pikir-pikir, kau adalah laki-laki. Ya, wajar saja kalau kau mabuk oleh Lasmini yang sudah berpengalaman itu. Sekarang bagaimana? Apakah kau sudah bisa melupakan Lasmini? Atau kau masih belum puas mengumbar nafsu dengan Lasmini? Kak Garnis, kata-kata Kak Garnis menusuk hati saya. Ya, sebab aku jengkel. Kau tidak bisa menahan nafsu terhadap Lasmini. Aku tidak akan berkata panjang lebar. Sebab kata-kataku tidak akan jauh berbeda dengan kata-kata Bibi Mantili di waktu dia marah kepadamu mengenai hubunganmu dengan Lasmini. Sebab apa? Sebab aku dan Bibi Mantili sama-sama perempuan. Lihat, Bentar. Dia membuat aku luka parah. Aku tertampar. Aku menderita luka dalam. Perempuan yang kau puja-puja, yang kau cintai setengah mati, yang membuat aku sampai begini. Pergilah, pergi. Temuilah Lasmini. Bukankah kau tergila-gila kepada Lasmini? Pergi. Jangan hiraukan aku. Bibimu ini yang selalu menghalang-halangimu berhubungan dengan Lasmini. Sekarang kau boleh berhubungan dengan Lasmini. Pergi, pergi.
Dadaku ngilu. Tulangku terasa copot semuanya. Bibi Mantili? Jangan sentuh aku. Kau kejam. Sama kejamnya dengan kekasihmu, Lasmini yang cantik cerita itu. Bibi Mantili, lupakanlah semuanya. Saya menyesal. Saya mohon ampun. Tidak. Jangan sentuh kakiku. Jangan mencium kakiku. Bibi Mantili. Kak Garnis, maafkan saya. Bentar. Kau akan bersikap bagaimana kalau aku membunuh Lasmini? Ya, sudahlah. Tidak usah kau jawab. Kak Garnis, mengapa menangis? Bentar. Kau adikku satu-satunya. Aku ingin kita selalu bersatu. Jangan sampai di antara kita ada pertentangan. Sebab dengan siapa lagi kita akan saling mengasihi kalau bukan dengan saudara sendiri. Kak Garnis, saya berjanji untuk menjaga keutuhan kita untuk selamanya. Ya, terima kasih, Bentar. Kok jadi sewot? Tanggung melulu. Maksudnya? Tadi ada burung Raja Wali, cuma bisa dinaiki oleh 2 orang saja. Sekarang ada kuda cuma 2 ekor. Bagaimana bisa beres menempuh perjalanan kalau caranya begini? Kuda bisa dinaiki 2 orang. Kita 4 orang. Nah, kan bisa. Iya, memang bisa. Nah, kenapa tidak segera kita lakukan? Aku naik kuda dengan siapa? Dengan Bentar. Tidak mau? Kok tidak mau? Bentar nakal. Nanti di sepanjang jalan aku diganggu terus. Kalau begitu, bagaimana kalau dengan aku? Lebih-lebih dengan kau. Ngeri. Ngeri? Mending kalau aku duduk di belakang. Tapi kalau duduk di depan, bahaya. Bahaya bagaimana? Pasti aku dibunuh. Hah? Dibunuh? Kamu kan pembunuh bayaran. Aku membunuh kalau dibayar. Lagi pula yang aku bunuh penjahat. Nah, kau bukan penjahat, bukan? Bukan. Nah, mau apa lagi? Tidak mau Nanti Kak Garnis cemburu. Kunti? Maaf. Ayo, cepat naik. Kau satu kuda dengan Raspati, aku dengan Bentar. Baik, juragan besar. Kok juragan besar? Habis galak banget. Ngeri. Kita langsung saja menuju ke desa Mangkak. Kenapa harus kembali lagi ke desa Mangkak? Kita bisa bertanya pada si Gudawang. Oh iya, kau benar Raspati. Si Gudawang bekas penjahat besar. Tentu dia banyak tahu tentang Lasmini. Ada lagi yang lebih tahu tentang Lasmini. Siapa? Bentar. Tapi tahunya lain. Lain bagaimana, Kunti? Bentar sih tahunya tentang Lasmini bukan tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Lasmini, tapi tempat-tempat yang istimewa yang ada pada tubuh Lasmini. Kunti, kau nakal banget. Sini, aku pelintir mulutmu. Maaf, hanya bergurau. Kunti, kau masih kecil. Tidak boleh bicara seperti itu. Maaf. Hop, ya. Ayo Kak Garnis, naik. Duduk di depan. Iya. Hop, ya. Ayo Kunti, naik. Mau duduk di depan atau di belakang? Di depan saja Hup. Ya. Ada apa Kunti? Baru saja duduk, sudah terjadi. Tangan Raspati menyelonong ke tempat yang rawan. Tidak. Aku cuma menarik tali kekang kuda yang di depan. Kunti kecil-kecil, memang jahil. Jamali,
Iya, Juragan. Keluarkan kereta. Aku mau pergi ke rumah Pak Arya. Baik, Juragan. Selamat siang, Gudawang. Raspati. Raspati. Kau jangan ganggu aku terus. Kenapa kau kembali lagi? Aku sudah melakukan anjuranmu menjadi orang baik-baik. Dan... Tenang, Gudawang. Aku tidak akan berbuat macam-macam. Aku hanya ingin keterangan dari kau. Keterangan? Iya. Tempo hari, waktu aku menemui kau, aku ada yang lupa. Lupa? Apa maksudmu? Kau tahu Lasmini, bukan? Lasmini? Iya. Iya. Aku tahu Lasmini. Aku sedang mencari dia. Kau bentrok dengan Lasmini? Kau tidak perlu tahu urusanku. Pokoknya aku sedang mencari dia. Iya. Sekarang jawab saja pertanyaanku tadi. Baik. Lasmini tentu berada di Gunung Lawu. Aku sudah ke sana dan dia tidak ada. Ke kuil Sonargaon di lereng Gunung Lejar? Kawanku sudah ke sana dan tidak ada. Muara Kuil? Aku sudah ke sana dan tidak ada. Istana Demit? Nah, ini yang belum. Apa namanya? Istana Demit. Iya. Selain di Istana Demit, kira-kira di mana lagi? Di Taman Indraloka. Hai, Gudawang, kau jangan macam-macam. Taman Indraloka adanya di Kayangan. Aku tidak bohong. Saking indahnya, orang sering menamakannya Taman Indraloka, sehingga terkenal sampai sekarang. Di mana letaknya? Di sebuah lembah di kaki Gunung Timbang. Lalu, Istana Demit? Istana Demit di sebelah selatan Kadipaten Umpalan. Gudawang, selain di kedua tempat itu, ada yang lain? Yang aku tahu hanya itu, Raspati. Yang lainnya aku tidak tahu. Baik. Desa Mangkak ini ramai ya, Kak Garnis? Ya, karena tanahnya subur, sehingga banyak pendatang yang membuka sawah di sini. Jadi, desa ini berkembang terus, makanya ramai. Iya. Rumah sewaan ini juga bagus. Kecil, tapi bersih. Di desa Mangkak ini, rumah-rumah sewaan seperti ini banyak, karena banyak pendatang. Kak Garnis juga menginap di sini, waktu tempo hari datang di sini? Dengan Raspati? Ya. Berapa malam Kak Garnis dan Raspati menginap di rumah sewaan ini? Hanya 1 malam. Biar hanya 1 malam, kan asik. Sini, aku pelintir telingamu. Ampun. Jalan-jalan melihat keramaian. Jangan, Kunti. Lebih baik tunggu dulu Raspati yang sedang pergi ke rumah Juragan Gudawang. Setelah itu, kau boleh keluyuran sepuasnya. Baiklah, aku jalan-jalan di sekitar rumah sini saja, menikmati udara segar. Iya. Kak Garnis suka pada Raspati? Kenapa kau bertanya begitu, Bentar? Sebab Kak Garnis mengizinkan Raspati menyertai Kak Garnis di dalam menempuh perjalanan jauh yang makan waktu lama. Ya, aku sendiri tidak mengerti. Mengapa aku tidak bisa menolak keinginannya untuk menyertai aku mencari Lasmini? Iya, itu sebagai pertanda ada bibit-bibit rasa suka di hati Kak Garnis terhadap Raspati. Mungkin. Oh ya, bagaimana dengan Kakang Widura? Ya, dia seorang laki-laki yang baik. Tapi aku tidak menemukan apa yang aku cari pada dirinya. Apakah itu merupakan suatu kelemahan pada diri Kakang Widura? Ya, dan kelemahan itu nampaknya akan menjadi bumerang bagi masa depannya. Sekaligus akan merugikan masa depanku juga. Saya tidak mau mencampuri urusan pribadi Kak Garnis. Di dalam usaha Kak Garnis untuk menemukan apa yang Kak Garnis cari pada diri seorang laki-laki. Tapi, apakah pantas seorang pemuda seperti Raspati untuk diberi peluang? Ya, entahlah Bentar. Semuanya masih teka-teki. Ya, saya percaya pada Kak Garnis di dalam menentukan pilihan. Ya. Raspati datang! Nah, Kunti berteriak. Ya, Raspati sudah pulang.
Bagaimana Raspati? Dapat keterangan? Dapat. Apa kata si Gudawang? Wah, berat juga nampaknya. Berat? Maksudmu? Ya, terpaksa kita harus berpisah. Berpisah? Ya, sebab Lasmini berada di dua tempat. Di mana saja? Di Istana Demit atau di Taman Indraloka. Di mana itu? Aku belum pernah mendengarnya selama ini. Taman Indraloka terletak di kaki Gunung Timbang. Aku tahu. Kau tahu, Kunti? Iya, di utara. Hampir dekat pantai utara, di wilayah kerajaan Saptarema. Satunya lagi di mana? Di Istana Demit. Kalau itu, aku tidak tahu. Aku tahu. Di mana? Di sebelah selatan Kadipaten Umpalan. Kadipaten Umpalannya, aku tahu. Tapi Istana Demitnya, tidak tahu. Kan bisa dicari. Jauh banget jaraknya. Yang satu paling utara, yang satunya lagi paling selatan. Itulah makanya tadi aku berkata, kita harus berpisah, membagi dua kekuatan. Terserah, atur saja. Aku setuju saja pada pendapat kalian. Bagaimana, Garnis? Bentar? Siapa yang harus pergi ke wilayah utara dan siapa yang harus pergi ke wilayah selatan? Menurut pendapatku, yang harus pergi ke wilayah utara, kau Raspati. Sebab kau hafal benar dengan keadaan wilayah pantai utara. Iya, aku setuju. Dengan begitu, aku yang harus pergi ke wilayah selatan. Aku bagaimana? Terserah. Kau mau ikut yang mana? Aku ikut kamu saja. Baik. Bentar. Ya. Kau belum mengatur aku. Sebaiknya Kak Garnis ikut dengan Raspati. Mengapa aku harus ikut dengan Raspati? Karena sebaiknya memang begitu. Ya, kalau itu sudah merupakan keputusanmu, aku setuju. Bentar. Ya, Kak Garnis. Jaga Kunti baik-baik. Ya, Kak Garnis. Saya akan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Meskipun kadang-kadang susah diatur. Siapa bilang? Saya orangnya gampang kok diatur. Diapakan saja mau. Kau ini kalau ngomong selanang-selonong kesana kemari, memancing orang punya dugaan yang bukan-bukan. Maksud saya, diapakan saja, saya mau. Disuruh jalan kaki, mau. Disuruh naik kuda, mau. Disuruh bertarung dengan musuh, mau. Dan sebagainya, begitu. Bukan diapa-apakan. Apa namanya ya? Dianukan maksudnya. Sudahlah, tidak usah diteruskan. Nanti malah jadi semakin menjurus. Nah, hari sudah siang. Mari kita berangkat. Selamat jalan, Kak Garnis. Selamat jalan, adikku. Selamat jalan, Kak Garnis. Setiap aku mendapat giliran bertugas menjaga pintu gerbang, aku paling kesal. Memangnya kenapa? Tidak boleh duduk, berdiri terus. Sebentar-sebentar memberi hormat kalau ada pejabat tinggi keraton lewat. Kalau jaga di pos jaga di dalam sana, enak, bisa tidur. Oh, dasar kau, jagoan tidur. Ngantuk aku. Ada orang itu. Orang? Di mana-mana ada. Iya. Banyak. Tapi ini, orang itu mencurigakan. Siapa yang berani macam-macam di sini? Di Keraton Madangkara. Mau cari mati apa? Itu. Dia berjalan menuju ke sini. Mana sih? Itu. Orang atau buto hijau itu? Badannya gede banget. Iya. Tinggi lagi. Perutnya gembrot. Iya. Berhenti. Buka. Bapak mau ketemu siapa? Dan untuk keperluan apa? Buka pintu gerbang itu. Maaf, Pak. Wah, gawat. Orang itu main pukul. Aduh. Diam kau, penjaga Kudrit. Aduh, Bio. Aduh.
Hati-hati kawan. Hati-hati. Tangannya seperti gajah. Ayo, sekarang kita serang bersama-sama. Edan. Orang gila itu seperti gajah. Bukan, seperti beruang. Bertarung sambil menggeram-geram. Kedua tangannya mengeregang-regang mengerikan. Gawat, kawan-kawan. Pasukan penjaga berantakan. Aku harus lapor Punggawa. Ayo. Penjaga! Kebetulan. Itu Senopati Anggada datang. Ada apa di depan? Suaranya seperti ada keributan. Gawat, Paduka Senopati. Gawat. Iya, ada manusia beruang mengamuk. Apa? Manusia beruang? Maksud saya, manusia seperti beruang. Orangnya tinggi, besar, menyeramkan. Menggeram-geram seperti beruang. Dibacok, ditombak, tidak mempan. Kulitnya tebal seperti beruang. Mana? Coba aku lihat. Seperti apa orang itu? Tuan Senopati, itu lihat pasukan. Itu lihat, dia masih mengamuk. Hah? Orang itu benar-benar menyeramkan. Rambutnya panjang sekali dan keriting. Perutnya besar, gembrot. Benar katamu, penjaga. Seperti beruang. Berhenti! Berhenti! Siapakah Bapak? Mengapa menyerbu keraton Madangkara? Kalian orang-orang Madangkara yang tidak tahu diri, terhadap tamu agung tidak bisa hormat, bahkan mengajak berkelahi. Tamu agung? Ya. Kami selalu menghormati kepada setiap tamu yang datang. Asal dia berlaku baik-baik dan tidak membuat onar. Aku tamu paling agung karena aku sahabat karib Raja Agung Madangkara. Saudaranya ya? Apakah maksud Bapak dengan menyebut sahabat karib Raja Agung Madangkara? Kadal belang. Kau Senopati Madangkara goblok. Tidak tahu pada rajamu sendiri. Tentu saja aku tahu. Raja Agung Madangkara adalah tuanku Brahma. Ya, aku sahabat Brahma. Sahabat tuanku Brahma? Aku si Amburadul alias si beruang geni dari Gua Gerowong. Aku datang mau menemui rajamu yang sekarang anaknya Brahma, si Wanapati. Baik. Marilah kita menghadap ke istana. Kita menghadap kepada Prabu Wanapati. Ayo. Silakan. Ampurasun. Rampes, silakan duduk. Saya sering mendengar Ayahanda Brahma menceritakan tentang Bapak. Si Amburadul, beruang geni dari Goa Gorowong. Kau dulu masih kecil, sekarang sudah besar, sudah jadi raja. Cocok. Kau serupa benar dengan ayahmu Brahma dan pantas jadi raja.
Tapi apakah kau punya ilmu kadikjayaan yang hebat seperti ayahmu? Hal itu tidak perlu dikatakan, bukan? Brahma juga selalu berkata begitu. Bagus, 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 bagus. Ya, bagus, bagus. Kau harus seperti bapakmu, Brahma. Manusia paling hebat. Sahabatku yang paling baik. Ya, saya merasa gembira sekali. Bapak Amburadul berkenan berkunjung ke Madangkara, menjenguk saya, serta menengok keadaan keraton Madangkara. Aku datang untuk mencari Lasmini. Lasmini? Istri bapakmu diculik. Begitu bukan? Ya, benar. Ibunda Permaisuri Dewi Pramita diculik oleh Lasmini. Kalau masih ada Brahma, disentuh sedikit saja si Lasmini pasti mampus. Tapi jangan takut. Tidak ada Brahma, ada aku. Ada aku. Aku tidak akan tinggal diam mendengar istrinya Brahma diculik. Aku pecahkan kepala si Lasmini. Bapak Amburadul yang baik, terima kasih atas perhatian Bapak terhadap musibah yang menimpa kami sekeluarga. Jauh-jauh Bapak telah datang ke sini, dan saya Prabu Wanapati sebagai Raja Kerajaan Madangkara, juga atas nama rakyat Madangkara, mengaturkan laksa terima kasih. Ya, baik. Aku pamit ya, aku pamit. Sekarang juga aku berangkat mencari si Lasmini. Ya, selamat berjuang Bapak Amburadul. Sebentar. Itu si Bentar mana? Si Bentar mana? Si Bentar. Mana dia? Kakang Mas Raden Bentar sudah berangkat mencari Lasmini. Anak itu harus aku jeber. Main cinta dengan si Lasmini, perempuan gila. Sekarang sudah tidak lagi. Tidak. Bapak Amburadul, Kakang Mas Raden Bentar sudah memutuskan hubungannya dengan Lasmini. Bagus itu, bagus. Hei, pada mati, aku berangkat ya. Terima kasih Bapak Amburadul. Orang tadi itu berantakan. Terhadap tuanku, bicara seenaknya saja, seperti pada anaknya sendiri.